إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري ومضى من أمري وما قل من صبري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wasta'inu billah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa ba'du. Para ikhwan dan para pemirsa, sejak beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pertanyaan baik dari teman-teman dan terutama dari para ikhwan, bahkan juga ada muqaddam juga yang menanyakan masalah Idul Adha di Indonesia yang berbeda dengan di Saudi, termasuk juga perbedaan berpuasa di mana ya terutama warga Nahdien hari ini puasa tarwiyah. Nah, kemudian ada yang hari ini puasa Arafah. Karena dasarnya mengikuti fatwa dari Saudi Arabia, termasuk juga ini ada postingan hukum puasa Arafah berbeda dengan hari wukuf oleh Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi. Ya. Di mana dia mengatakan haram hukumnya muslim berpuasa Arafah pada hari yang berbeda dengan waktu wukuf di Arafah. Inilah pendapat terkuat atau rajih dalam masalah ini berdasarkan dua dalil sebagai berikut. Yang pertama, karena puasa hari Arafah yang berbeda dengan hari wukuf di Arafah telah menyimpang dari definisi syariah, ya at-ta'rif asy-syar'i untuk puasa hari Arafah. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan Imam Badruddin Al-Aini menjelaskan bahwa hari Arafah menunjukkan waktu, ya, zaman dan tempat makan sekaligus. Dari segi waktu, hari Arafah adalah hari ke-9 bulan Dzulhijjah. Sedangkan dari segi tempat, hari Arafah adalah hari di mana para jamaah haji berwukuf di Arafah. Jadi ini berdasarkan kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari, Syarah hadis nomor 603. Jilid 5 juga hadis nomor 399 oleh Ibnu Qudamah dan juga Al-Mughni. Jilid 5 nomor 44. Yang mana ya dari penjelasan panjang ini beliau menyatakan bahwa di seluruh dunia puasa Arafah harus hari ini karena hari Arafah itu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Ya, barang siapa puasa hari Arafah, ya, puasa Arafah yang tidak sama dengan Saudi, menurut pendapat Kiai Haji Muhammad Siddiq Al-Jawi ini yang mengutip fatwa dari ulama Saudi tadi, hukumnya haram. Pertama, ya menanggapi masalah ini, ya, dalam ilmu fikih biasa perbedaan pendapat. Jadi saya menghormati pendapat beliau di mana berbeda pendapat dalam fikih sudah perkara biasa dan tidak menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Yang membuat orang berbeda pendapat bisa keluar dari Islam adalah di bidang akidah. Yang diterima dari 73 macam akidah itu hanyalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perbedaan akidah ini dikenal dengan firqah. Adapun perbedaan tentang fikih, garis besarnya perbedaan madhab,
di mana dalam setiap madhab ada fatwa-fatwa. Sehingga di samping itu ada perbedaan fatwa, bisa jadi dalam satu madhab fatwanya berbeda. Oleh karena itu saya hormati pendapat yang pertama tadi, harus puasa bertepatan hari Arafah, yang mana hari Arafah itu adalah standarnya di Mekah. Kemudian yang saya keberatan apanya? Yang mengatakan bahwa kalau puasa Arafah tidak sama dengan hari Arafah di Arafah, haram. Nah ini yang saya tidak sependapat. Karena yang pertama perlu dicatat, puasa Arafah hukumnya sunnah. Sehingga andaikan kita tidak berpuasa, tidak dosa. Cuma tidak dapat pahala puasa. Kemudian yang kedua, kalau perkara sunnah saja sampai mengharam-haramkan, berbeda pendapat. Bagaimana dengan yang wajib? Kemudian yang harus menurut para ulama kita, saya juga mendengarkan penjelasan dari beberapa ahli di Indonesia yang saat ini, termasuk Ustadz Abdul Somad, termasuk Buya Yahya juga menyatakan sama dengan pendapat yang saya lontarkan, yaitu beda antara wukuf di Arafah dan hari Arafah. Untuk wukuf itu hanya bisa dilakukan di Arafah. Tidak bisa di tempat lain. Sehingga misalnya jamaah haji yang mau berangkat ke Mekah untuk wukuf di Arafah, yang gagal berangkat di Indonesia kan banyak, konon sampai berapa ribu, 2.000 kemarin ada kabarnya di bandara. Termasuk salah satu pimpinan travelnya mampir ke sini kemarin, cerita kalau banyak yang gagal. Lu karena gagal berangkat ke Arafah, wukuf di Cengkareng, enggak bisa. Atau cari lapangan, walaupun lapangan itu dikenal berkah misalnya, enggak bisa. Jadi wukuf pun juga, misalnya wukuf di Masjid Haram pun juga enggak boleh. Karena tempat wukuf hanya satu di dunia, yaitu di Padang Arafah. Dan Padang Arafah itu sudah di luar tanah haram. Ya. Jadi sudah di luar Mekah, di luar tanah haram. Jadi ini bedanya, wukuf haji wajib di Arafah. Dalilnya al-hajjul Arafah. Haji, haji besar harus wukuf di Arafah. Ya, karena haji ada yang orang Arab nyebutnya ada yang haji kecil, ada haji besar. Haji besar yang ada wukufnya seperti pada bulan Dzulhijjah ini. Adapun sepanjang tahun bisa tawaf sa'i yang namanya umroh, orang Arab pun juga nyebut, tapi nyebut haji kecil. Umroh disebut haji kecil, sehingga orang yang melaksanakan umroh juga dipanggil haji. Itu. Cuma kalau di Indonesia pikirannya umroh ya umroh, pulang tidak dipanggil haji kalau di Indonesia. Kalau tidak ikut haji yang 10 Dzulhijjah ini. Kemudian, jadi untuk dalil wukuf wajib di tanah Arafah, saya setuju dan ini ittifaq para ulama, tidak ada bedanya. Cuma untuk hari Arafah, ya waktunya hari puasa Arafah yang hukumnya sunnah itu tidak harus sama dengan di Mekah. Bisa saja Indonesia sama, tapi daerah lain tidak sama, bisa jadi. Tahun ini Indonesia berbeda, lambat sehari. Kenapa? Bulan atau hilal tanggal 1 ya, di Indonesia baru terbit pada Kemis malam Jumat yang lalu. Sehingga hari Jumat yang lalu, minggu kemarin, itu adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau Jumat kemarin tanggal 1, Jumat hari ini di Indonesia baru tanggal 8. Kalau di Saudi tanggal 9. Itu.
Sehingga ya wukuf di Saudi hari ini wukuf. Tapi orang yang di luar Saudi yang matlaknya perbedaan letak geografisnya berbeda dengan Saudi, sehingga karena letak perbedaan geografis berbeda, maka termasuk waktu sholatnya pun berbeda. Kita dengan di Saudi beda 4 jam perbedaan waktunya. Ke barat lagi Mesir, Libya berbeda 5 jam dengan kita. Ke barat lagi Tunis, Aljazair, Maroko 6 jam perbedaannya dengan kita. Oleh karena itu kita seluruh dunia tidak bisa menyamakan waktu. Jadi kalau hari Arafah yang hukumnya sunnah harus sama, berarti waktu sholat juga harus sama seluruh dunia. Masih jam berapa sekarang? Dikurangi 4 jam. 7 kurang 4 berapa? Jam 3:30 bar. Belum subuh di sana. Kalau sama berarti kita belum waktunya salat subuh. Entar sekitar jam, kalau dihitung subuh jam 5, maka subuhnya sekitar jam 9. Kalau harus sama dengan Mekah zuhurnya, ya di tempat kita zuhur masuk sekitar jam 12 lebih dan kurang. Berarti jam 4 sore baru kita sholat zuhur ntar. Demikian juga sholat asar, maghrib, isya. Asarnya kalau jam 3:30 asar, maka di Saudi harus jam 3:30 tambah 4, 3:30. Jadi setengah 8. Nah, kalau maghribnya jam 6, baru masuk waktu maghrib di Indonesia jam 6 kurang dikit, maka di Saudi jam 10 kurang dikit. Isanya kalau di sini jam 7, maka di Saudi baru salat isya waktu di sini sudah kalau jam 7, jam 11 malam baru salat isya. Lah itu nanti jadinya. Kemudian para pemirsa rahimakumullah, juga terutama para ikhwan yang banyak bertanya kepada saya. Jadi alasan utama karena matlak, gara-gara matlak inilah harinya berbeda. Kenapa? Kalender Hijriyah ditentukan awal bulan karena terbitnya hilal tanggal 1, bulan tanggal 1. Kapan itu? Ketika tanggal 29 akhir bulan itu diperhitungkan, dari secara perhitungan sudah ketemu apakah malam 30 itu bulan akan tampak atau tidak. Kalau malam 30 bulan belum tampak, berarti bulan itu sempurna 30 hari. Kalau setelah tanggal 29 maghrib bulan itu sudah ada di atas ufuk, berarti umur bulan 29 hari. Makanya perbedaan hari, ya, perbedaan jumlah hari dan juga perbedaan tanggal Hijriah dengan Masehi, rata-rata per tahunnya 10 hari. Sehingga tiap tahun maju 10 hari. Jadi ini permasalahannya. Kemudian kenapa kok sampai berbeda? Contohnya di Indonesia. Dan ini perbedaan sering terjadi seperti ini. Matahari tampak di atas ufuk, ya, jika waktu terbitnya bulan, bulan bisa tampak di atas ufuk, ya, jika waktu terbitnya, tenggelamnya matahari dan terbitnya bulan tanggal 1, itu ada jedah yang cukup dengan conjunction atau ijtima, di mana matahari, bumi, matahari dan bulan berada dalam satu garis. Ya, dalam istilah ilmu hisab itu ijtima. Perbedaan waktu ijtima dengan terbitnya hilal tanggal 1 ini berbeda-beda. Ketika waktunya cukup, maka bertepatan dengan maghrib. Ya, contohnya misalnya ijtima pagi, ya. Misalnya hari ini pagi sudah conjunction
maka bisa dipastikan sore itu sudah bisa terbit bulan. Berarti sudah berubah bulannya tanggal 1. Itu. Tetapi kalau ijtima'nya baru jam 12 siang, sudah ada di atas UFO tapi tidak bisa dilihat. Nah, dan ini juga yang membedakan Muhammadiyah dengan NU. Kenapa? Muhammadiyah pakai rumus wujudul hilal. Jadi yang penting Muhammadiyah tidak perlu dilihat, yang penting dihitung, kemudian hilal sudah ada di atas ufuk walaupun tidak terlihat, Muhammadiyah sudah menentukan, sudah masuk tanggal 1. Adapun Nahdlatul Ulama ya, menentukan tanggal 1 kalau bulan bisa dilihat. Jadi walaupun sudah ada di atas ufuk tapi rendah dan juga sangat kecil, maka walaupun pakai teleskop bulan tidak terlihat. Karena apa? Terhalang oleh pandangan di mana kita memandangkan ada laut sana yang bentuknya melengkung ya kan, laut itu, maka terlalu tipis jaraknya dengan garis pandang itu. Maka sudah di atas ufuk belum terlihat. Kenapa? Juga bulan kondisinya masih kena pancaran sinar matahari sehingga karena sinarnya itu tipis sulit dilihat. Makanya dalam hal ini ijma Ormas Islam Indonesia ya di bawah MUI dan Departemen Agama musyawarah kalau dulu imkanur ru'yah memungkinkan bulan bisa dilihat itu 2 derajat di atas ufuk. Sekarang dinaikkan ke 3 derajat dan ini terjadi beda pendapat juga di dalam. Akan tetapi intinya misalnya tidak sampai 2 derajat tapi sudah terlihat dan banyak yang melihat dan bisa dipertanggungjawabkan penglihatannya, maka sudah masuk bulan tanggal 1. Kemudian hadis Nabi tentang perubahan bulan tanggal 1 dan akhir bulan tanggal 1 jelas. Nabi menyatakan tentang awal puasa dan akhir puasa dengan sabdanya sumu liru'yatihi. Berpuasalah kamu karena sudah melihat bulan tanggal 1. Waftiru dan berhentilah puasa dan adakan Idul Fitri liru'yatihi kalau kamu sudah melihat bulan tanggal 1. Bukan lihisabi liru'yatihi. Jadi kalau kita mau main kuat-kuatan, dalil yang dipakai NU itu sesuai dengan sunnah. Tapi orang-orang Muhammadiyah mengatakan ini dalilnya Quran. Kenapa? Di Quran sudah menyatakan wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan bisa diperkirakan. Bisa dihisab. Kemudian di surat Yasin wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizul alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta adekal urjunil lil qadim. Itu dasar Qur'annya. Ya, yang pakai hisab ini dasarnya. Tapi NU bukan tidak pakai ini ayatnya dengan tafsir sabda Nabi. Dan tafsir terbaik itu sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Lepas ini semua para ikhwan rahimakumullah di Indonesia ketika hari Kamis ya, minggu lalu sebelum Jumat yang lalu kenyataannya malam Rebonya itu malam Kamisnya belum terlihat, baru terlihat malam Jumatnya. Makanya perubahan tanggal 1 dalam Hijriah adalah dimulai dari Maghrib. Makanya di Indonesia baru masuk tanggal 1 malam Jumat dan hari Jumat kemarin yang lalu. Berarti hari ini tanggal 8. Puasa Arafah tanggal 9. Jadi hari Arafah bisa berbeda Indonesia dengan di Saudi. Tapi tempat wukuf Arafah Saudi.
Nah ini yang fatwa Al-Jawi ini, Arafah ini punya dua makan dan zaman. Tempatnya harus di Saudi, zamannya harus sama dengan di Saudi. Berarti waktunya harus sama. Berarti kalau yang sunnah aja harus sama, bagaimana yang wajib? Dan orang Indonesia kan tidak wukuf di Jakarta, tidak wukuf di Papua. Ya, jadi kalau mau haji sudah wukuf di Arafah, selesai bagi mereka yang wukuf. Tapi kalau yang mau berpuasa harus sesuai dengan hari dan tanggal hari Arafah di daerah masing-masing, sama dengan wajib puasa Ramadan. Kalau yang sunnah saja diwajibkan sama, berarti Ramadan harus sama. Kalau harus ikut Saudi seringkali berbeda. Karena perbedaan matlak tadi, di Indonesia belum terbit, di Saudi 4 jam berikutnya bulan bisa terbit. Sehingga di Saudi mesti duluan. Di Indonesia seringnya belakangan, sehari. Itu. Sementara kalau masih belum terbit bulan tanggal 1 belum terbit, langsung puasa, haram puasa. Nah ini benar-benar haram, karena ini puasa wajib. Ketika sudah terbit bulan tanggal 1 akhir Ramadan, haram berpuasa. Tapi kalau belum terbit sudah mengadakan hari raya, maka makan-makan pada hari itu haram hukumnya. Jadi konsekuensinya banyak, tidak sesederhana pokoknya. Karena agama ini diatur bukan hanya dengan dalil saja, tapi memahami dalil itu penting. Ya, ini sebenarnya ya, yang hiruk pikuk macam-macam, dikit-dikit bid'ah syirik, dikira NU tidak punya syirik. Dikira NU tidak ngerti bid'ah. Ngerti. Cuma mendefinisikan bid'ah dan syirik itulah yang berbeda. Mana yang syirik, mana yang bid'ah. Tidak langsung bulldozer. Semua bid'ah. Kullu bid'atin dhalal, kullu dhalalatin finnar. Yang tidak ada zaman Nabi bid'ah, ya kan? Perlu Anda tahu, yang pakai hisab zaman Nabi tidak ada ilmu hisab. Berarti ilmu hisab itu bid'ah. Kalau hanya pakai dalil kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar, menentukan awal dan akhir bulan pakai hisab, bid'ah, dhalalah, masuk neraka. Makan Anda sendiri. Ya, tapi kami tidak memvonis orang yang berbeda dengan kami langsung dhalalah, masuk neraka, tidak. Ya. Jadi kami menghormati perbedaan, dan saya katakan ini agar supaya umat Islam, terutama teman-teman tarekat Tijaniyah ini dan juga pengamal thariqah ngerti. Karena juga ada yang menggunakan kelompoknya menentukan hari yang jauh berbeda dengan ijma' ulama. Sampai ada puasa 2 hari mendahului yang lain. Hari raya 2 hari mendahului yang lain. Ini keterlaluan. Kalau sehari aja masih mending. Kalau sampai 2 hari, dalil mana yang bisa dipakai itu? Itu. Jadi kita umat Islam, terutama Ikhwan Tijaniyah yang banyak tanya kepada saya, kita yakin berdasarkan juga fatwanya Majelis Ulama Indonesia dan juga berdasarkan fatwa ulama, dan ini tidak ada kaitannya dengan ulama Nusantara atau apa. Ini murni fatwa untuk kepentingan bersama, karena agama siapa pun juga tidak pakai apapun. Agama Islam adalah Islam, dimanapun Islam sama. Itu. Jadi sekali lagi, saya yakin hari ini hari Arafah, dan hari ini saya puasa, hari ini di Indonesia hari Tarwiyah, dan saya super yakin hari ini hari Arafah di Mekah. Nanti jam 4 sore, jam setengah 4 sore, waktunya wukuf di Arafah dimulai. Karena di Saudi jam setengah 4 itu ya baru masuk waktu zuhur. Wukuf dimulai waktu zuhur. Itu sampai dengan tenggelamnya matahari di sana. Sampai maghrib. Disunahkan sampai benar-benar
gelap tetap ada di Arafah. Dan waktu wukuf bukan hanya sampai itu, aslinya sampai dengan terbit fajar. Demikian, mari kita jaga kondusivitas. Kemudian yang kedua, ya kita saling menghormati, berbeda pendapat, oke. Tapi mengharamkan pekerjaan orang lain yang sifatnya sunnah, ini yang saya tidak setuju. Yang mau puasa Arafah hari ini silakan. Yang mau hari raya besok silakan. Kita hormati. Tapi mengharamkan orang puasa Arafah hari ini yang saya tidak sependapat. Jadi kalau saya pribadi, hari ini saya sedang puasa Tarwiyah, besok saya puasa Arafah, kemudian hari Ahad jika ada umur kita merayakan Idul Adha di Indonesia. Adapun di Arab Saudi, ya waktunya Jumroh Aqobah hari Sabtu besok. Ya, jadi hari rayanya di sana hari besok di Saudi sudah hari raya. Dan jamaah haji besok hari Sabtu sudah melakukan Jumroh Aqobah. Kemudian langsung mabit di Mina. Ya. Indonesia besok masih puasa Arafah, Ahad baru Idul Adha dan memotong kurban. Baik, inilah sekilas penjelasan dari Al-Fakir, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam fikih umat Islam, ya yang mempunyai ilmu cukup untuk itu bisa mengadakan ijtihad. Saya tidak berijtihad. Saya hanya mengutip dari para ulama yang mumpuni di bidangnya dan ijtihad mereka. Demikian kurang lebihnya mohon maaf dan semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.